Tapi pada hakikatnya semoga keselamatan, rahmat, kasih sayang dan cinta, ya, keberkahan selalu berlaku kepada panjenengan. Kok bala. Ya, benar. Syahidna. Aku menyaksikan bahwa panjenengan ini adalah Tuhanku. Ya, ketika itu berhadapan-hadapan waktu itu. Nah, kemudian antakulu yaumal kiamah katanya. Ingat lo ya, nanti setelah hari kiamat ketika aku tanyakan, jangan pernah kamu mengatakan iya ya, aku lupa dengan yang kemarin itu. Nggak ada yang seperti itu. Jendor sudah itu nanti kalau kayak gitu. Ya, sudah ya. Kita lanjut ya. Surat Abasa ayat 17 dan sampai 22 ya. Saya persingkat saja karena sebenarnya pada saat ini sebenarnya pada intinya kita itu bukan kepada ngaji secara tata bahasa Arabnya bagaimana kita itu menerjemahkan ya, bukan itu sebenarnya ya. Gitu ya. Cuman seandainya ada yang bertanya dari yang setahun kemarin di Nyikoning itu, Pak Kiai gitu misalnya, saya ingin tahu baca Al-Quran, saya layani. Saya ingin tahu menerjemahkan Al-Quran, bukan membaca terjemahan maksudnya ya. Dari otak dan hati kita itu mendengar Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, itu dengan asma Allah gitu. Itu sudah tahu kita. Bahkan saya sudah punya sistem tercepat 8 jam kita mengaji ya, 40% bahkan 50% kita sudah bisa menerjemahkan Al-Quran. Ya, kemarin sudah saya suruh santri saya itu Gafar suruh nyari, bahkan di Surabaya itu suruh nyari ya, bagaimana cara cepat menerjemahkan Al-Quran itu ternyata tidak ada ya Gafar ya, tidak ada itu, masih belum keluar. Nah ini yang dari Nyikoning itu secara syariat tidak ada yang tanya, tarikat tidak ada yang tanya, hakikat tidak ada yang tanya, ma'rifat tidak ada yang tanya. Begitu berpegang teguh kepada dunia panjenengan ini. Lanjut ya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Itu ya maksudnya kisah ketika Nabi Adam diciptakan itu ya, itu. Jadi dari tulang rusuk laki-laki dan tulang dada perempuan akhirnya disebut menjadi nutfah. Namanya itu nutfah ya. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya ya, hidup sesudah mati. Lanjut ya. Saya persingkat aja. Ini sebenarnya pada surat Al-Hajj ini adalah kesimpulan. Tadi judulnya kan bagaimana penciptaan manusia, tadi judul di atasnya ini ya. Tadi ini adalah surat Al-Hajj itu menyimpulkan. Ya. Surat Al-Hajj ini menyimpulkan. Ya. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Ya, ada juga yang tidak sempurna itu ya. Makanya kadang-kadang jatuh kalabuan gitu ya. Ada dalam Al-Qur'an itu sudah, ya, yang tidak sempurna. Agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Ya. Sudah itu makanya ketika si bayi itu lahir gegem itu ya, gegam ya, nerima janji itu semuanya sudah tertulis itu selengkap-lengkapnya. Ya. Ibarat HP itu ya, ada perkakas cara membetulkannya, ada bukunya, ada Al-Qur'annya, selengkap-lengkapnya itu sudah. Sempurna sudah manusia itu. Gitu ya. Maksudnya begitu. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, di antara kamu ada yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Ya. Ini pikun ini maksudnya di sini ini lupa kepada proses ini. Makanya kadang-kadang kan kita temui orang yang sudah agak tua, ya, tapi
lupa ya maksudnya ya. Sudah makan ternyata tidak makan, tidak makan katanya begitu. Tapi kalau orang yang sudah ma'rifah itu ya, tidak begitu. Ini tahu sudah. Jalannya untuk kembali ke sini ini sudah tahu. Ya, paham ya? Ini seimbang ini. Kalau ini 5 cm, ini 5 cm, ini 5 cm, seimbang. Segitiga sama sisi namanya ya. Ya. Yang pikun itu tadi supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Itu perumpamaan maksudnya. Jadi Allah itu kuasa ketika kering mendatangkan hujan. Kekuasaan Allah begitu. Ketika kamu tidak ada, diadakan kamu. Kemudian dihidupkan, ya, dimatikan, dikembalikan kepada Allah. Ini rumusnya ini sudah. Rumusnya ini. Ya, rumusnya ini. Lanjut. Nah, ini. Ya. Jadi tadi kalau kita ingat ya, kita untuk bermakrifat kepada Allah caranya adalah harus tahu kepada diri ya, nafasah gitu ya. Nah, kemudian sekarang tadi kita sudah tahu ya bagaimana perjalanan kita diciptakan. Ini kan berarti dalam rangka untuk mengetahui diri ini kan ya. Ya. Ini awalnya berprosesnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian syahadah, saksi, iqra, baca atau ikrar gitu ya. Iqra pada hakikatnya bagi orang makrifat ini adalah ikrar ya. Ikrar yang tadi itu. Ya, ini ayatnya mungkin diulang lagi ini ya. Wa ya, coba. Mana? Ar-A'raf 172, iya. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim. Ya, ala anfusihim ya. Alastu bi rabbikum ya, benar tadi itu ya. Alastu bi rabbikum katanya. Ketika dia itu mau lahir itu tadi ya. Ayo, benar kan? Aku ini Tuhanmu yang menciptakan ya. Iya, iya, iya. Qala katanya menjawab. Bala, bala katanya. Benar. Bahwa engkau adalah Tuhanku katanya. Itu. Kemudian syahidna, ana menyaksikan, aku menyaksikan gitu. Menyaksikan langsung ketika itu, melihat langsung ketika itu ya. Melihat langsung Allah ketika itu. Nah, kemudian Allah mengatakan, ingatlah nanti antakula yaumal qiyamah, ingat nanti ketika yaumal kiamat, ketika hari kiamat. Ya. Iya ya, aku lupa kepada proses yang kemarin itu ya. Tidak ada yang seperti itu tuh. Ya, lanjut Ki. Ya. Apa? Al-Baqarah ayat 27 ya. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di misyaqih. Misyaqih ini kuat. Ya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi. Ya. Jadi orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu, tadi kan saling berjanji itu ketika proses ini tadi. Ketika mau dilahirkan itu kan saling berjanji itu ya, saling berjanji. Setelah perjanjian itu teguh dan memutuskan ya, memutuskan apa yang diperintahkan Allah, padahal dengan Allah diperintahkan itu agar selalu nyambung dengan Allah ya. Kemudian dia sebenarnya memutuskan lupa seperti yang tadi itu, tidak usah sampai kepada ini. Di dunia saja mereka sampai lupa, maksudnya melupakan kepada proses yang tadi, lupa. Maka orang yang demikian itu adalah orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Mereka itulah orang yang merugi. Ya. Makanya ketika orang itu pengertiannya sudah tinggi, begitu pula lah ujiannya semakin tinggi. Ya. Makanya kan keterangan saya tadi itu dengan hanya kita konsentrasi asma Allah, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Apa? Ya Jabbar itu yang maha menundukkan segala-galanya. Ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Dia itu menarik keris bukan ring dari kuburan mana maksudnya ya? Mbah Sopo misalnya ya. Mbah Sopo, Mbah Po gitu ya. Narik keris bukan ring dengan ya bisa itu. Ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Konsentrasi penuh. Ya Jabbar, ya. Bisa itu. Narik itu. Ya. Akhirnya dia itu hanya terus-terusan di situ.
Nah, berarti itulah yang dimaksudkan berbuat kerusakan di muka bumi. Tidak usah hutan-hutan gundulnya, hutan-hutan digunduli, bukan hanya itu. Bahkan hal-hal gaib saja sudah diambil, dikeruk, dieksploitasi, bahasa gaulnya ya. Dieksploitasi, diambil. Keris Pugandring di sana diambil, Mameran di sana diambil. Apa semuanya diambil. Padahal itu untuk kepentingan dunia. Itulah yang dimaksudkan membuat kerusakan di muka bumi. Itu. Nah, mestinya kadar yang lebih berkualitas adalah si orang itu bermakrifat kepada Allah tanpa sepengetahuannya, tiba-tiba ada sebuah proses, ada akibat doanya, karena pengaruh doanya itu, karena konsentrasinya orang itu, karena bermakrifatnya orang itu, tiba-tiba menjadi keris Empu Gandring, ada di Nyi Koning, misalnya begitu. Nah, itu orang yang berkualitas dari yang ini, tetapi yang tadi tidak salah ya. Hanya saya mengatakan ada yang lebih berkualitas. Maksudnya ya, itu ya. Itu maksudnya yang dimaksudkan berbuat kerusakan di muka bumi. Sak syariatnya ada yang berbuat kerusakan, sak hakikatnya ada yang berbuat kerusakan, itu maksudnya. Nah, beda dengan hanya berkepentingan kepada Allah itu lain. Lanjut gitu. Gitu ya. Wa id akhadallahu misaqah. Misako ini kuat lagi tadi ya. An-nabiyyi lama ataitukum min kitabi wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqu lima ma'akum la tu'minunna bih wa la tansurunnah. Ya. Dan ingat, wa itu tuh dan bila gitu ya. Dan ingat dan bila Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, sungguh beriman kepadanya dan menolongnya, walatan surunnah ya, nasoroh itu maksudnya tadi. Kemudian qala aqrartum wa akhadtum. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku ya, memperjelas yang tadi itu. Ya, menguatkan yang janji itu, yang gegem itu tadi. Ya. Apakah kamu beriman? Ya, maksudnya, apakah kamu menerima perjanjianku itu tadi? Mereka kemudian menjawab, kami mengakui. Ya. Kemudian Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah. Aku menjadi saksi pula. Aku menjadi saksi pula denganmu. Berarti kita dengan sang kholik itu saksi menyaksikan, hadap berhadapan, bicara membicarakan. Ngerti ya? Nah, itu. Lanjut Ki. Al-An'am ya? Oh ya. Langsung artinya saja ya. Kul ayyu syai'in akbara, besar syahada ya, maksudnya kuat syahadatnya. Siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katanya Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Benar tadi itu ya maksudnya ya. Saksi menyaksikan antara makhluk dan sang kholik itu saling menyaksikan. Dan Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kami mengakui bahwa ada Tuhan lain di samping Allah? Tidak, aku tidak mengakui. Jadi aku tidak menyembah kepada perempuan, aku tidak menyembah kepada harta, aku tidak menyembah kepada dunia. Maksudnya begitu itu. Ya, katakanlah sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Ya, lanjut Ki. Nah ini ya. Ini sudah hampir selesai ya sebenarnya ya. Sudah hampir selesai. 7 alam dalam tata mahligai cinta. Ya. Ini maksudnya tata hati ini ya. Lanjut pada Al-Baqarah 29 halaman 1 itu ya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summastawa ila samai fasawwakunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak ya, berkehendak menuju langit atau mencipta langit, lalu dijadikannya 7 langit dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, lanjut.
Walaqad khalaqna fawqakum sab'a taraik wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan. Ya. 7 buah jalan. Ya. Dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami itu tadi ya. Lanjut. Ini hampir selesai sudah kita ya. Terus kemudian apa? Al-Fussilat halaman Al-Fussilat 12 halaman 15 ya. Betul nggih? Faqadakunna sab'a samawati fi yaumaini wa auha fi kulli sama'i amriha wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hafidha. Dzalika taqdirul azizil alim. Ya, maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa. Nah, ini yang masuk kepada ini ya. Maka dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Jadi maksudnya ini ya, kita perhatikan gambar ini ya, Ji, ya. Ini ya, semuanya ini sudah hampir selesai kita ya. Ini pada inti sudah. Nah, dalam ayat ini Al-Fussilat ini ya, bahwa Allah menciptakan dalam 2 masa. Masa yang pertama adalah ini, makanya saya garis putus-putus ini ya. Ini masa yang pertama di atas ini. Ini adalah masa yang kedua. Ya. Alam kosong, ya. Alam apa ini? Alam besar, alam kecil ini ya pada otak manusia. Nah, kemudian ini latifatul qalbi. 2 masa penciptaannya ya. Itu maksudnya ya. Lanjut kepada At-Tolak ya. At-Tolak 12 ya. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislakunna yatanazzalul amru bainakunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula lah bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Ya. Meliputi segala sesuatu. Itulah ilmunya Allah. An-Naba, lanjut. Wa banaina fawqakum sab'a shidada, dan kami bina, ya. Kami bina maksudnya ya. Kami bina. Ngerti bina ya? Kami bina di atas kamu, di atas manusia itu 7 buah langit. Jadi di dalam diri panjenengan ini ada 7 buah langit. Paham ya maksudnya ya? Ini maksudnya tadi nanti ya. Ya. Kemudian pada Al-Hijr. Al-Hijr 87. Walaqad atainaka sab'a minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Nah, yang dimaksudkan ini memberikan 7 ayat yang berulang-ulang itu di dalam Al-Quran itu ummul kitab apa? Ada yang dari pondok apa? Ummul kitab, please. Ummul kitab apa? Ummul kitab. Al-Fatihah itu benar. Ummul kitab. Di dalam Al-Quran itu ummul kitab Al-Fatihah. Itulah yang dimaksudkan kalimat berulang-ulang kata Al-Hijr 87 ini. Itulah 7 ayat yang diulang-ulang dalam tatanan. Itu tadi saya kasih judul Tata Mahligai Cinta. Ini ya, nanti ini kita bahas. Ya? Lanjut. Nah, ini maksudnya. Sedikit saya sudah jelas ya, saya persingkat itu ya. Nah, ini perjalanannya ini. Ya. Ya. Roh rohani, maka kemudian ketambahan roh jasmani, maka kemudian ketambahan kudrat Allah Ta'ala bertitislah di bumi suci. Ketika itu masih berupa titik itu di dalam rahim ibu itu. Paham ya? Sudah memperhatikan semua ya? Ini sudah hampir habis ini sudah kita ya. Sebentar lagi ini sudah selesai ya. Ini sudah penting ini sudah. Lanjut. Nah, kemudian berwujudlah unsur 4. Makanya ada yang mengatakan tenaga matahari, tenaga bumi, ya, apa? Tenaga angin gitu, tenaga air gitu. Itu ya. Makanya ini Syariah Nuriyah Rohana Rohani
ya, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, ya. Nah, totop tontonan tamone ore, ya, itu ya. Terus kemudian apa lagi? Hambali, Hanafi, Syafi'i, apa lagi? 4 itu ya. Ya, 4 penjuru angin, semuanya 4 ini. Ya. Itulah sebenarnya hakikinya ini. Kalau ada orang yang mengatakan Jibril, Mikail, Israfil, Israil, ini sebenarnya. Wah, tadi itu Sufya, Mutmainnah, apa katanya? Sebenarnya ini barangnya ini. Ya. Sekarang sudah tahu Anda barangnya ya, ini ya. Hakikatnya sudah ini. Lanjut Ki. Nah, ini berumur 1 bulan telah ketambahan Nur Muhammad. Nah, ketika ini Nur Muhammad yang disebut rupa. Ini rupa sudah mau dibentuk ini. Rupa. Maka bertitislah di bumi suci, bergetar. Gitu. Kadang-kadang di perut ibu itu begitu. Gitu. Lanjut ya. Nah, ini berumur 2 bulan, maka kemudian ketambahan dari Nur Muhammad menjadi warna dan berdenyut. Det 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 itu. Berdenyut seperti itu. Denyut nadi itu. Makanya kadang-kadang kalau orang mau anu itu dicek, kalau mau mati itu dicek denyut nadi gitu. Ini maksudnya. Kembali kepada asal ini. Lanjut Ki. Berumur 3 bulan, sabda Allah kepada Nur Muhammad, maka kemudian ketambahan kulit, maka dapat bergerak, kemudian mengidam. Nah, ini benar ya? Ada perempuan yang mengidam ketika umur 3 bulan ya? Hah? Tepat? Ada? Sobung? Lupa itu nanti ya. Lupa apa pikun ini? Jangan ini ya. Jangan main ke sini ya. Mesti ngidam itu ya. Nah, ya itu. Benar kan ya? Jadi berumur 3 bulan, nah, maka dapat bergerak kemudian mengidam. Nah, ngidam itu berasal dari kudrat Allah. Lanjut. Berumur 4 bulan, maka kemudian ketambahan sabda Allah kepada Nur Muhammad, maka kemudian ketambahan otak. Nah, ini otak ini di sini. Ini yang mempengaruhi. Apa? Loba, tahu loba? Loba itu tamak. Semuanya mau diambil selama dia itu masih hidup itu. Dengan manusia ini. Yang beristri 1 maunya 4, yang punya 1 juta maunya 10 juta, gitu. Punya rumah 1 pinginnya 4. Ini pengaruhnya ini nih. Ini. Ya, loba. Lanjut. Berumur 5 bulan. Nah, ini sudah bercikal bakal seperti ini nih. Berumur 5 bulan. Maka kemudian ketambahan sabda Allah kepada Nur Muhammad ini, ya. Maka kemudian ketambahan urat. Maka lembab sahaya. Maksudnya kedinginan apa itu kan ada berpengaruh kepada ibu hamil itu ya. Lanjut. Berumur 6 bulan, maka kemudian ketambahan sabda Allah kepada Nur Muhammad, maka kemudian ketambahan tulang. Ada tulang-tulang sudah. Maka bergerak, turun naik, ini turun naik, bolak balik ya, dalam rahim ibu ketika itu. Ketika umur 6 bulan itu sudah mulai ngosek sudah ini. 6 bulan ini. Ke sini, kepalanya ke sini, bolak balik, begini. Ya. Itu umur 6 bulan. Lanjut. Berumur 7 bulan. Nah, maka kemudian ketambahan sabda Allah kepada Nur Muhammad, maka kemudian ketambahan rupa. Sudah ada rupa ini ya. Sudah ada rupa, maka kemudian ketambahan kudrat Allah hingga menjadi rambut, darah, daging. Itu ya, sudah ada rambut, ada darah, ada daging, gitu ya. Lanjut. Mana? Berumur 8 bulan ya. Maka kemudian ketambahan sabda Allah kepada Nur Muhammad, saudara 4 ke 5 pancer telah dikenakan, sudah ada itu ya. Maksudnya sudah lengkap. Tadi kan 4 garis itu sudah. Tadi hanya berupa 4 garis itu ya, 4 ya. Sekarang sudah berbentuk ini sudah dipakai maksudnya. Ya, sudah dipakai yang namanya air tuban, bungkus, tembuni, darah pengiring budak. Itu ya. Lanjut Ki. Berikutnya berumur 9 bulan. Nah, ini sudah. Sebenarnya berumur 7 bulan tadi itu ya, itu sudah lengkap. Nah, cuman
kembali bermeditasi, bertapa 2 bulan, akhirnya berumur 9 bulan, ya, kemudian baru lahir. Nah, sebelum lahir peristiwanya sudah tadi saya gambarkan, sudah saya jelaskan dengan surat-surat yang tadi itu. Genggam itu tadi ya. Alastu birabbikum, itu sudah jelas ya. Alastu birabbikum. Ayo, benar kan aku ini adalah Tuhanmu? Ya gitu. Oh, bala, syahidna. Itu. Lanjut. Nah, ini proses di sini nih nanti. Proses ini nih di sini ya. Dan dikembalikan ke sini. Ini umur 3 hari setelah dikubur di bumi suci, bengkak-bengkak ini sudah, mulai bengkak-bengkak. Tetapi masih belum ada yang musnah, hanya bengkak-bengkak maksudnya. Itu umur 3 hari itu. Ya? Umur 3 hari ya. Lanjut. Nah, ketika berumur 7 hari dikubur di bumi suci, musnah bangunan manusia. Perutnya bosor. Ini, pecah-pecah. Ya. Jadi yang dibawa dari dunia itu, misalnya onde-onde, apa-apa itu, habis ini semua. Ya. Lanjut. Nah, ini berumur 40 hari dikubur di bumi suci, maksudnya hanya nampak apa? Gambaran tulang-tulang ya. Gambaran tulang. Ya. Lanjut. Nah, berumur berapa ini? 100 hari ya. Berumur 100 hari. Kayaknya mau dibangunkan ini. Bangun. Mungkin ketika itu ya, ketika ada istilah siksa kubur atau pertanyaan dalam kubur atau nikmat kubur, itu nanti ada bahasan-bahasan tersendiri nanti itu ya. Maksudnya ini kembali kepada, diingatkan kepada tadi, alastu birabbikum, itu maksudnya tadi ya. Itu ya maksudnya ya. Nah, ini dibangunkan. Ya, agak mau bangun ini, terus kemudian lanjut sampai lurus dia. Berumur 1 tahun. Ya, berumur 1 tahun pertama itu ya. Lurus seperti itu. Ya. Jadi kalau ini memang sempurnanya, bisa jadi ini berhadap-hadapan. Gitu ya, berhadap-hadapan dulu. Kalau bahasan yang masalah yang pertanyaan yang kemarin, ada yang musnah, ada yang utuh, ya bahasan khusus itu. Orang-orang tersendiri yang memang qorib dengan Allah. Lanjut Ki. Nah, umur 1 tahun kedua, berarti maksudnya 2 tahun ini, ulang tahun kedua, 2 tahun ya. Semua tulang bersih dari daging dan ulat. Sudah tidak ada tempelan-tempelan daging, ini sudah tidak ada di sini. Tidak ada yang nempel lagi sudah. Ulat-ulatnya bahkan sudah nggak ada, sirna sudah ulatnya. Ya. Ini ketika umur 2 tahun ya. Kita bertapa di alam kubur di bumi ini ya. Makanya kita latihan sebelum masuk ke kubur, kita latihan dulu. Itu tadi, al mautu qabla anta maut tadi. Ya. Lanjut Ki. Nah, berumur 1000 hari, tulang-tulang bertumpuk, berkumpul bersatu, segala-galanya sempurna dari kudrat yang maha mulia, telah tiada berasa-rasa dan rasa merasa, tinggal asma Allah. Maka kemudian ketambahan sabda Allah, yaitu berada di kudrat zat yang maha suci. Allah Ta'ala kembali ini sudah. Itu ya. Apalagi lanjut Ki. Nah, tadi ya. Tadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, sekarang kira-kira mengertikah kita kepada nafasah kita? Ayo. Sekarang apakah kita mengerti sudah dari mana kita berasal dan akan kemana kita? Sudah tahu kira-kira? Dari pembahasan-pembahasan saya yang tadi itu, gimana? Kira-kira? Hah? Tadi kan sudah saya kasih rumus sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, bahwa rumusnya seperti ini, ya, dan ini sudah tidak pasti sudah mutlak ini. Tidak mungkin kita suatu saat misalnya Menshle pindah ke planet Neptunus misalnya, tidak mungkin itu. Pasti garisnya seperti ini. Umpamanya, penggambarannya maksudnya begini ya. Ini pasti seperti ini.
Jadi kita adalah dari sini. Makanya tadi, kaifa takfuruna wa kuntum? Mengapa kamu kafir kepada Allah? Padahal kamu sebelumnya tidak ada. Ya tadi ini ya, tidak ada. Kemudian diadakan dengan Allah. Tadi ayat yang tadi ya. Kemudian dihidupkan dengan Allah. Setelah hidup dimatikan dengan Allah. Kemudian dikembalikan kepada Allah. Ayo saya tanya, apa sekarang panjenengan semua ngerti kepada diri panjenengan sendiri? Sekarang. Ayo. Kalau sudah ngerti mau lanjut ke ayat ini? Atau mau tanya dulu? Silakan. Ayo saya tanya. Hah? Ayo silakan. Nah kira-kira apa-apa ya? Ayo. Kita ini kan berilmu ya, berilmu bersama ya, bermakrifatullah gitu ya. Tadi sesuai dengan ini ayatnya Allah ini yang tadi mengatakan ya. Ayat-ayat Allah ini tadi yang saya katakan. Yang saya bahas ini adalah ayat-ayat Allah tadi. Nah, kemudian ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa untuk tahu kepada Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka kemudian saya rangkai dari bagaimana untuk tahu kepada nafasa, untuk tahu kepada dirimu. Nah sekarang saya tanya, apa panjenengan ini semua sudah tahu kepada dirimu? Maksudnya ya ya benar ini ya. Pertanyaannya bagus ya. Nah, ya termasuk itu, ya termasuk di bawah itu yang kita bahas ini, ya. Yang penting kan kita ngerti bahwa ini HP, kalau misalnya kita cas terus atau begini, ini pasti rusak begini. Nanti ini kembalinya kepada besi. Nanti ini kita diciptakan dari ini, nanti ini kembalinya ke ini. Dan rumusnya ini seperti ini. Nah, ini kan kita ngerti. Kan harus ngerti nih. Oh iya ya, kita dari sini ke sini. Jalurnya ini tidak akan lepas dari ini. Sekalipun kita itu bisa mecah rogo 10 atau minimal 7 ya. Mecah rogo gitu. Memang ada kiai jamhur di Jawa Timur tanya kepada saya Pak Kiai, mau berguru kepada Pak Kiai asalkan Pak Kiai itu mampu untuk bisa membantu saya untuk bisa jadi 10. Oh, dasa muka itu berarti. Dasa itu 10, muka itu wajah. Asalkan sesuai dengan mulut jenengan yang menginginkan seperti itu, monggo. Nah, begitu ya. Monggo. Takutnya nanti tidak sesuai dengan apa yang diinginkan kan begitu ya. Ya. Jadi pertanyaan saya untuk melengkapi yang ini tadi, ya yang seperti itu kemampuannya dia kan begitu ya. Ya yang seperti itu atau yang kemampuannya hanya yang dengan apa yang saya jelaskan barusan ini, bahwa dari sini ke sini. Mengertikah kepada diri panjenengan semua? Ngerti ya? Nah ya itu maksudnya ya. Sudah ngerti ya? Sekarang kita sudah tahu kepada diri kita ya. Di dalam diri kita ini tadi sudah disinggung bahwa ada ruhullah tadi itu ya. Sebenarnya di dalam diri kita itu ada ruh Allah. Nah, begitu kan ya tadi kan? Begitu kan ya. Nah coba kita tidak usah kepada yang tinggi-tinggi dulu lah. Untuk membedakan, untuk membuktikan bahwa secara syar'i, secara syariat, bahwa kita itu tahu kepada diri apa itu. Coba pikir, langsung saya bantu. Ya. Makanya Allah itu wasi'un alim. Allah itu maha luas ilmunya. Bagaimana Allah itu membedakan dari beberapa puluh miliar manusia di muka bumi, bisa membedakan satu persatu itu. Apa itu? Ayo coba. Saya kasih contoh. Apa? Ya perbuatan gitu ya. Maksud saya yang secara syar'i maksudnya. Sidik jari. Ayo. Ini secara syar'i ini, masih secara syar'i, masih secara syariat ya. Ngerti sidik jari jenengan? Sidik jari. Ya. Itu di kepolisian itu bisa dibadakan itu ya. Itu sidik jari itu. Dari beberapa puluh miliar manusia di dunia. Ya. Nah itu pembuktian secara syar'i, secara syariat, secara kelihatan mata kepala. Ini masih belum mata batin ini. Ya, ini, ayo sidik jari itu. Ya, makanya diistilahkan sidik jari
kepada itu, ya ingat tadi kepada itu. Alastu birabbikum digenggam. Itu nerima itu. Bukan keluar tuh. Bukan begini. Gini. Ya. Paham ya? Ini. Makanya secara syar'i sudah kelihatan ma'rifatullah ini. Ya. Sidik jari itu. Yang dimaksudkan adalah ini. Ya, sudah paham ya? Ya, itu. Ya. Nah, kemudian akan apa ya? Diciptakannya, ya. Misalnya diciptakannya saya. Ya. Saya ini ada sudah di dunia. Kan berarti ini sudah salah satu bukti bahwa Allah itu ada. Itu syar'inya. Kan sudah nampak kelihatan mata. Oh iya ya. Misalnya alif, oh ini ciptaan Allah ini. Har misalnya, ciptaan Allah ini. Kan iya kan? Berarti Allah itu ada. Berarti dengan adanya manusia itu si har, ya, itu mau wujudnya Allah. Berarti jangan dulu ke Prabu Siliwangi dulu gitu ya. Nanti kita itu. Gitu ya. Nah itulah hakikatnya kita itu, ya, hakikatnya diri kita itu, saya perjelas lagi, saya bantu. Jadi nafasah diri pribadi kita itu adalah yang ditiupkan roh Allah, mirruhi tadi. Ingat tadi ya, mirruhi. Jadi kalau kita itu tidak menuntut, tidak mencari kepada mirruhi itu ya tidak bisa. Tidak mengkaji itu ya tidak bisa. Ya, sudah jelas ya tentang nafasah ini kan ya. Nah, sudah jelas. Yang nampak secara mata adalah sidik jari. Nah, itu ya. Jadi saya masukkan ke dalam lagi sedikit contoh. Satu saat, misalnya, oh iya ya, ini nanti akan terjadi seperti ini. Oh tiba-tiba terjadi benar. Nah itu, ini agak naik sedikit ini. Hanya berikan contoh. Itu sebenarnya diri kita ini, ya itu tadi. Misalnya, oh, ya nanti ini, ini, terjadi benar. Nah, itu ciri-cirinya, ya, itu ciri-cirinya. Pribadi kita, nafsi kita yang diciptakan Allah. Nah, itu agak masuk ke dalam ini. Nah, begitu ya, ya. Nah, jadi contoh penggambarannya, ya. Kalau kita itu merasakan sebuah asin, diri kita ini asin, merasakan asin maksudnya, merasakan asin, ya, asin kita rasakan, garamnya itu Allah. Ayo kaji itu, ngerti ya, maksudnya, asin di kita, garamnya itu Allah. Tubuh di kita, rohnya itu ruh Allah. Paham ya? Nah itu ya. Nah, kita lanjut. Sebentar ya. Lanjut ya. Kita pada ayat yang pertama ini sudah paham kan sudah ya? Sudah jelas ya? Ya, sudah jelas ini ya. Nah, kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, man arafa rabbahu faqad fasadal jasad. Man siapa yang arafah tahu, siapa yang tahu kepada Tuhannya, maka sirna jasadnya, tak berlaku jasadnya. Sebab apa? Rabbahu itu bentuknya gaib, tidak mungkin bisa dideteksi dengan jasad. Maka harus musnah jasadnya untuk tahu kepada Rabbahu. Soalnya jasad tidak bisa mendeteksi Rabbahu. Itu. Paham ya? Jadi man arafa Rabbahu faqad fasadal jasad. Untuk sementara bagi pemula untuk bisa fasadal jasad, maka ada lagi ayatnya, al mautu qabla anta maut. Taulah engkau mati qabla sebelum kamu anta maut, sebelum kamu mati.
Ya. Lanjut Ki. Nah, ini maksudnya yang dimaksudkan. Bagaimana fasadul jasad? Musnah diri atau mati diri? Apa kita niru seperti kaumnya Nabi Musa yang tadi? Ayo. Tidak ya? Itu disambil petir itu. Yang kaumnya Nabi Musa itu mati lalu kemudian melihat Allah dengan secara jelas dan terang. Gitu ya. Nah, lanjut Ki. Ini hanya sebuah singgungan Al-Baqarah 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ya. Mengapa kamu kafir kepada Allah? Tadi itu, padahal kamu tadinya dimatikan oleh Allah menghidupkan, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Itu tadi maksudnya ya. Kemudian pada Al-Imran ya. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Ya, engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam, engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup dan engkau beri rizki siapa yang engkau kehendaki ya, tanpa hisab. Lanjut. Innallaha falikul habbi wan nawa yuhrijul hayya minal mayyiti wa muhrijul mayyita minal hayyi dzalikumullah. Jadi yang demikian itu adalah Allah. Jadi ayat ini tadi sering-sering disinggung ya. Dia itu mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati, kemudian mengeluarkan yang mati dari sesuatu yang hidup. Dia itu maksudnya bagi orang yang sudah tinggi apa ya? Sering latihan dengan hal itu. Mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari sesuatu yang hidup. Gitu ya. Bagi yang peka gitu ya. Itu. Dia sering berlatihan dengan hal itu. Ya. Nah, yang demikian itu zalikumullah, yang demikian itu adalah Allah. Ya. Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling maksudnya ya? Lanjut ayat berikutnya. Ayat berikutnya Ar-Rum 19 ya. Ar-Rum 19 disinggung lagi ini ya. Yuhrijul hayya minal mayyiti wa yuhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Ya. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan ya, dibangkitkan maksudnya. Lanjut Ki. Al-Baqarah 5556 ya, 5556 ya. Wa idza qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallahi jahratan fa akhadatukum sa'iqatu wa antum tanzurun. Ya, itu tadi maksudnya ya, kisahnya Nabi Musa itu tadi ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya bagi orang yang peka dan menuntut kepada ilmu ma'rifat ya, saya kasih contoh kita sebenarnya tidak perlu meniru ya. Ini hanya sebuah proses pembelajaran ayat ini. Ketika kaumnya Nabi Musa itu mengatakan, "Ya Musa, saya tidak akan beriman kepada Tuhanmu kalau aku tidak melihat langsung secara jelas Allah itu." Maka kemudian disambar petir itu. Mati. Nah, setelah mati baru melihat Allah. Nah, berarti ayat yang tadi itu al-mautu qabla anta maut. Jadi seandainya Anda memproses mati, maka Anda akan tahu kepada Tuhan Anda. Sampai itu. Ayo coba lanjut Ki. Apa gambar ya. Nah, ini ya. Ini sebuah gambar ya, bahwa binatang saja itu ya, dia itu dalam rangka untuk mencari Tuhannya, dia itu bertapa mematikan diri selama 7 bulan ya. Kalau yang kita itu ya 7 bulan atau 9 bulan ini ya, bertapa di dalam alam kandungan. Nah, semestinya ini kan di sini 7 bulan 9 bulan di sini. Nah, semestinya ketika berada di sini ini, di alam dunia ini, mestinya kita latihannya begitu, dalam rangka untuk bisa lurus kepada jalan ini. Ya. Nah, itu kata itu nanti sampai membeku itu. Bertapa selama 7 bulan.
beku terus itu dengan beribadah kepada Allah. Kan tadi sudah ayatnya tadi ya, bahwa burung itu semuanya tahu cara sholatnya, tahu cara nyambungnya, tahu cara doanya, kan begitu ya tadi ya. Nah, ya. Sudah ya? Nah, itu ya. Jadi sebenarnya kita itu dicambuk dengan si kata ya. Kata saja itu bertapa ya, dalam rangka untuk bermakrifatullah. Gitu ya. Nah, jadi sekarang ya, kesimpulannya pada al-mautu qabla anta maut tadi itu ya, kesimpulannya tadi itu adalah contohnya, penggambarannya. Contoh, sebagaimana kita tidur. Coba kita dalam proses tidur itu, apakah kita ingat misalnya kita punya sawah beberapa ribu hektar. Coba ketika kita itu kaji tidur lah. Ketika kita tidur itu, apa ingat itu? Udah ingat ya? Nah, itu. Itulah yang dimaksudkan. Baik setelah bangun tidur, mempraktekannya semestinya seperti itu kita. Ya, yang punya sawah ini adalah Allah. Begitu. Ketika kita tidur saja. Ini padahal kita masih belum dikembalikan ke ini ya. Ini sudah dikasih apa ya? Stimul. Ngerti stimul ya? Apa? Stimul. Sebuah rangsangan bahwa kamu itu nanti akan dimatikan dengan Allah. Lewat apa? Lewat tidur. Dengan kita tidur tidak pernah akan ingat akan apa yang telah ini atau nanti apa, kita punya apa. Itu sudah tidak ada. Nah, apalagi diniatkan ketika mau tidur atau sambil konsentrasi kepada Allah, malah tambah mantap. Itu maksudnya. Ya. Jadi tidur itu bagi orang hakikat adalah berserah diri secara mutlak kepada Allah. Nah, itu stimul, ya, pancingan, ya, rangsangan agar kita mengerti bahwa kita itu nanti matinya itu nanti ke sini. Itu ya. Lanjut ke ya. Nah, ini sudah ya. Sudah terakhir ya. Jadi saya ini tidak hanya menyampaikan tidak secara kafah, dia harus secara kafah. Tadi kita sudah tahu bagaimana diri kita, terus kita sudah tahu dipancing-pancing bagaimana untuk bertemu dengan Allah, berma'rifatullah, gitu ya. Nah, kemudian ini lebih inti lagi. Bagaimana proses konsentrasi hati dalam tata mahligai cinta 7 alam ini tadi ya. Lanjut Gi. Nah, itu ya. Ini ya digambarkan dalam, ini sudah mau berakhir ya ini ya. Surat An-Najm ayat 11 apa ya? 11 betul ya? 1 ya. 1 sampai 18 ya. Jadi ayat 1 sampai 18 ini menjelaskan tentang situasi. Ini kan tadi sudah jelas bahwa Allah menciptakan 2 masa. Masa yang pertama ini, masa yang kedua adalah ini. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah ini dalam rangka untuk berma'rifatullah. Ya. Jelas ya? Nah, dijelaskan pada surat An-Najm. Saya akan bacakan translate bahasa Indonesianya saja biar cepat. Ya. Ya. Demi bintang ketika terbenam. Nah, ketika bintang terbenam kan kita sudah tidak bisa melihat apa-apa. Artinya kita berada dalam proses tidur ketika itu. Artinya kalau yang lebih tinggi, kita ketika itu berproses mati untuk hidupnya Allah. Paham, ngerti ya? Ngerti ya? Ngerti ya? Ya, demi bintang ketika terbenam. Jadi ini adalah terbenam, ini adalah kalimat mutasyabihat, bukan kalimat muhkamat. Ya, mutasyabihat itu perlu pengkajian ilmu yang lebih dalam. Nah, itulah yang dimasukkan terbenam. Ketika bintang terbenam, kan orang mati dipendam, mati.
dicontohkan sebagaimana orang tidur atau ketika konsentrasi, lupa segala-galanya sudah. Nah, itu maksudnya. Demi bintang ketika terbenam. Kawanmu tidak sesat dan tidak pula keliru. Nah, ini nanti kalau yang sudah paham, kawanmu Muhammad itu sahabat kita, ya, sahabat kita yang bernama Muhammad atau Nur Muhammad. Itu Al-Quran ini sudah jelas ya, Al-Quran. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Tidak begitu ya. Jadi yang diucapkannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Ya, contoh paling sedikit saja. Ketika kita tidur, kemudian bermimpi, ponari. Tahu ponari ya? Ingat ponari ya? Kisahnya ponari. Ponari tidur. Nah, itu ini contoh kecil. Enggak usah sampai kepada Prabu Siliwangi dulu. Ya? Contoh kecil aja dulu. Ya, contoh ini dulu. Ingat ponari ya? Itu ponari tidur. Ketika itu tidur bermimpi. Ah, tuh di sana ambil itu. Itu batu petir itu. Sakti itu. Nah, setelah bangun, dilihat ternyata benar ada batu. Nah, akhirnya terkenalah si ponari itu. Nah, ini mimpi ini loh. Mimpi dia itu membenamkan diri, memasrahkan diri secara kafah kepada Allah dalam tidurnya itu. Paham maksudnya ya? Masih belum ya. Belum ya. Belum ya. Itu mimpi, dapat mimpi itu ponari itu. Bukan berdasarkan ini hanya contoh ya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Kadar terendahnya, ada kadar rendah lagi, yaitu mimpi ponari mimpi. Lanjut Ki. Nah, yang diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat, ya, baik Jibril atau yang maha kuat itu kan Allah, itu baik Allah, gitu ya. Yang mempunyai akal yang cerdas dan menempatkan diri dengan rupa yang asli. Kaji sendiri sudah yang ngerti. Ayo, kurang jelas gimana ayatnya ini? Yang mempunyai akal yang cerdas dan menempatkan diri dengan rupa yang asli. Ayo, yang ngerti kaji sudah itu. Ya? Kemudian sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Mulia maksudnya ya, berada di ketinggian. Kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi. Ayo, ngerti ya. Yang sudah paham ngerti ya. Yang sudah paham ngerti ya. Ya ini ya. Ini Al-Qur'an ini ya. Al-Qur'an bukan fitnah ini. Bukan fitnah ini. Ya. Kemudian dia mendekat lagi. Lalu bertambah dekat lagi. Sudah dekat bertambah dekat lagi, ya. Mau diartikan bagaimana bagi yang ngerti ini? Ya. Nah, kemudian maka jadilah dia dekat, ya, 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Aduh, ya Allah. Bagi yang belum ini, ya. Sudah lanjut Ki, ya. Mana lagi? Lalu dia menyampaikan kepada hambanya apa yang telah Allah wahyukan. Ayo, jelas ya? Ji, ngerti ya Ji? Nah, kalau Karnoto malah lebih ngerti ini sudah. Ya, hanya ya. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak dusta, tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya, apa yang telah disaksikannya. Paham ya? Ya, itu proses tadi ya. Cuma saya kasih ponari itu contoh kecilnya gitu ya. Ini kan bukan pengajian ini ya. Ngerti ya? Cuman ini Al-Qur'an yang mengatakan seperti itu, ya. Maka apakah kaum yang tidak ada musyrik Mekah ini, tidak ada sebenarnya. Tidak ada kata-kata Mekah di sini ya. Nah, itulah maksudnya gudanya. Kalau kita itu ngerti di dalam otak menerjemahkan Al-Quran, akhirnya tidak kesasar, tidak ke bawah lagi nanti kita pengertiannya. Naik terus kepada Allah. Tidak ada ini tidak ada di sini. Ini apa? Coba.
Apa? Sola? Apa? Hah? Apa lagi? Allamahu syahida apa? Mak tak ada singkan aja dah. Afatu maru nabi ala ma yaro melihat itu yaro, taro, naro, lihat itu. Tidak ada musyrik Mekah di sini, tidak ada ini. Mana kata-kata Mekah ini, Makkah musyrikin, tidak ada ini. Makanya, tapi tidak ada yang tanya itu. Saya mau ngaji terjemahan Al-Quran, tidak ada itu. Ya, tidak. Maka apakah kaum hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya tadi itu? Ayo, jangan bohong kamu. Tadi kan sudah melihat tadi kamu itu. Ayo, ya. Dan sesungguhnya telah melihat dan telah melihat ya pada waktu yang lain. Ya Allah, jelas ini, sangat jelas ya. Bagi yang sudah paham, ya, santri saya yang sudah masuk ke dalam ini sudah paham ini akan ayat ini. Ya, apalagi kan noto ini. Sudah ya, yaitu di Sidratul Muntaha. Apa arti Sidratul Muntaha? Sidra itu jalan, Muntaha itu suci. Jadi bagi orang yang suci ini, mana tadi? Nah ini ya, bagi orang yang suci menyucikan terus menerus dalam tata mahliga cintanya yang 7 itu tadi, ya, dia itu akan mencapai kepada kesucian. Disitulah nurullah. Makanya anak-anak harinya main nurullah itu. Lanjut, lagi. Nah, di dekatnya ada surga, ada yang ini apa, dikasih sponsor ini. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Di dekatnya ini nanti ini. Kalau kamu bertatah mahliga seperti itu, dijanjikan dengan Allah ya, sebuah kenikmatan maksudnya, yaitu nikmat surga. Di dekatnya ada surga. Ketika di Sidratul Muntaha, jelas ini ya. Ini Sidratul Muntaha ya. Ketika di Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ya inilah kerjanya ini. Kerjanya ini. Diliputi oleh Sidratul Muntaha. Ya, paham ya? Mana? Selanjutnya. Mana lagi? Hah? Sesungguhnya dia telah melihat mana? Di dekatnya Muhammad ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ini kerjanya ini ya. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak melampauinya. Pas maksudnya ya. Tidak melampaui, ya, tidak mengingkarinya. Ngikuti dia itu. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda Tuhannya, Robbinya. Yo, melihat apa enggak di sini sekarang? Yo, kalau kata-kata ini. Ayo. Apa kita melihat Allah atau tidak ini pada kata ini? Hah? Jangan takut. Nah, melihat kan ya? Iya. Ini ayat Al-Qur'an ini loh. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian Tuhannya ya. Ini tanda-tanda ini. Tuhannya yang paling besar. Melihat dia itu. Paham ya? Yang bagaimana? Yang seperti ini atau yang seperti ponari. Ngerti? Ya? Nah ya. Mana? Ya coba lanjut. Nah, ini kinerjanya ini. Kinerja ini sudah masuk inti nih, sudah hampir selesai ini sudah. Ya? Ini kinerjanya ini sudah. Nah, coba saya tanya ini. Sekarang apakah jenengan semua ini setelah tadi ayat-ayat Al-Quran saya sampaikan, kenalkah Anda kepada Allah sekarang? Hah? Kenal ya? Nah itu cewek itu kenal katanya. Yang laki-laki mana? Kenal apa Anda? Hah? Kenal ya? Nah itu maksudnya. Berarti mulai hari ini kita sudah kenal kepada Allah. Tahu sudah kepada Allah. Ya? Itu. Lanjut ya. Bismillah. Ah ini tadi kan sudah tadi itu ya. Sudah disinggung pada Al-Hijr 87 itu walaqad atainaka sab'a minal masani wal Qur'anal azim ya.
7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam Al-Quran Ummul Kitab. Apa tadi? Al-Fatihah. Ya. Nah, saya baca anunya saja. Dengan nama Allah, asma itu ya, ismi ya. Bi itu dengan ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Ya. Kemudian segala puji bagi Allah. Ke atas ke bawah bisa Gi? Ya, Gi? Ke atas ke bawah bisa. Oh ya, coba. Ya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ke bawah ini. Ini sudah terakhir. Kemudian Malik ya, raja ya. Di situ ada raja itu. Ya. Siapa itu raja? Sang raja pembalasan itu. Allah. Di situ ada raja, di situ ada Allah di situ itu. Ya. Kemudian iyaka, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Maksudnya ini apa? Nasta'in ini sebenarnya asal kata dari asta atau pertolongan, nasa terus kemudian tempat bergantung, tempat berpegang teguh. Itu ya. Nah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, hanya kepada Engkau kami bergantung. Ya. Kemudian tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kemudian yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, ya. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang apa lagi? Yang sesat. Gitu ya. Itu sudah 7 ya, ke atas lagi. Nah, ini ya. Ini. Maka bagi orang-orang hakikat sudah pasti ada yang mendengar bahwa pada kata Bismillahirrahmanirrahim ini ada pada huruf ba ya. Sudah mendengarkan ya? Sudah tahu kan ya? Nah, ini akan saya buktikan. Makanya nih, perhatikan nih. Ada 9 ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. 9 benar itu. Itu ada pada itu ya. Huruf itu ya, ba itu. Nah, terus kemudian pada ayat kedua ada pada kata hamada ya. Hamada itu hamid, memuji. Dia itu selalu memuji kepada Allah. Ya, hanya memuji kepada Allah itu. Tidak pernah memuji kepada selain Allah. Nah, kemudian pada ayat ketiga itu adalah roh. Rohnya itu Rohul Kudus. Rohnya itu akan suci karena tadi diliputi dengan Sidratul Muntaha. Kan Sidratul Muntaha tadi diliputi ini tadi. Ya, maka rohnya itu suci. Lanjut keempat. Ya. Nah, yang keempat ini pada tatanan yang keempat ini kan 7 keping tadi ya. Ini maksudnya 7 ayat ini adalah menjelaskan 7 kepingan tadi itu sebenarnya ya. 7 ayat ini menjelaskan 7 keping ini, 7 alam gitu ya, 7 keping itu. Nah, kemudian pada ayat yang keempat ini ada pada huruf raja. Nah, di sini ada raja ini, yaitu Tuhan Allah yang Maha Kuasa, menguasai segala sesuatu. Nah, kemudian di sini ini, ya, ini saya raja. Nah, kemudian ada hamba depan saya ini, ada hamba. Abada ini, ya ayat yang kelima. Abada. Nah, misalnya, kalau misalnya gampang aja kalau untuk memaknai. Misalnya ada namanya anak Abdurrahim, berarti hamba yang pengasih. Abada ini hamba. Nah, jadi kalau hamba ini menyembah kepada yang ini, ngerti ya? Kalau hamba ini menyembah kepada ini, selalu mengikuti ini, nah itu tidak akan konslet ini. Ngerti ya? Nah, kemudian setelah abada, setelah dia itu menghamba kepada mim, maka mustaqim, lurus. Gak akan misalnya begini nih, garisnya dilurus ke sini nih. Ngerti ya? Maksudnya ya. Tidak akan lepas dari ini nih, maksudnya karena mustaqim. Kemudian karena mustaqim itu atau karena di sini ini tertata tadi 1 2 3 4 5 6 7, dia itu ketika berada di sini pada keping yang ketujuh dia itu merasa nikmat.
Tidak ada nikmat kenikmatan yang lain, yang paling nikmat senikmat-nikmatnya adalah itu. Tidak akan bisa dibandingkan dengan sesuatu hal yang lain apapun. Itulah yang dikatakan nikmat. Ya, itu nikmat. Nah, baik, ke atas lagi sedikit, ke bak lagi. Nah, ini sudah tinggal satu ayat lagi, habis sudah. Ya, tapi ini terakhir saya jelaskan. Nah, ya, bak ini juga. Kan tadi sudah jelas ini ya, tadi ya tatanannya itu ya, sudah jelas ya. Kemudian saya kembali kepada ini, dari semua yang 7 keping itu, semuanya itu kan memang sudah ada ya, sudah ada yang tahu, yang memang ada di sini, ini ya, ini yang tadi, benar ya, perhatikan, ini ya, kemudian ada orang marifat juga yang mengatakan bahwa pada yang 9 tadi inti fokusnya lagi, jeruannya lagi, jangan Gus Dur itu ya, jeruannya lagi gitu ya. Makanya kudu rangkulan, rino lanungi dari Gus Dur itu, ngerti? Ya. Ya, harus selalu berangkulan. Itu dari Gus Dur. Ya. Ini pada ini ya. Ya. Ada pada ini. Dah, ngerti? Jadi ada pada ini. Ya. Jadi kita tuh harus fokus. Nah, kemudian saya lebih jelaskan lagi. Nah, itu tadi ya. 7 keping itu ya. Coba mana kemudian? Hapus tuh. Terakhir gitu. Hapus semua. Tidak bisa. Wah, lupa. Enggak. Sudah, ada apa-apa. Nah, begini aja ya. Jadi, yang penting ini ya. Tadi kita ngerti ini ya. Coba laser mana? Laser. Nah, ini ya. Jelas ya. Coba. Perhatikan ini sudah terakhir ini sudah. Pada intinya kita bermakrifat Allah di sini. Ya, terakhir ini. Nah, kan kita sekarang sudah ikrar mengakui sudah ya, benar-benar mengaku menurut menurut Al-Quran tadi beberapa ayat sudah mengatakan bahwa 7 ini memang benar-benar ada. Ya, ngerti ya? Ya, coba ya, toh ini ya, ngerti ya? Sudah nyata ini, paham ya? Nah, sekarang kita kawinkan, sekarang kita gabung. Tadi menurut Al-Hijr tadi itu bahwa ayat yang diulang-ulang itu adalah Ummul Kitab Al-Fatihah, itu katanya Lilis itu dari pondok pesantren ini. Ya, Ummul Kitab. Pada Ummul Kitab itu ada pada ayat 1. Pada ayat 1 itu ada pada ini ya. Ya. Paham ya? Pada ini ada di sini. Ngerti ya? Sudah ya? Sudah ya? Paham ya? Apa maksudnya? Maksudnya apa? Satu titik. Makanya kalau orang latihan hipnotis itu masih padahal itu jauh dari Allah itu ya, padahal ya, bukan berma'rifatullah itu. Betapa hebatnya kita itu bermain dengan titik. Ayo para penghipnotis itu apa? Siapa? Buya atau apa? Latihannya ini titik ini. Pandang fokusnya. Fokusnya kepada itu. Ayo ikuti kata-kata saya. Tarik nafas dalam-dalam. Masuk tidur, semakin lelap. Dah. Itu hipnotis itu. Padahal itu masih jauh dari ma'rifatullah. Hanya beberapa fotokopi Asmaul Husna. Padahal itu jauh dari Allah. Bahkan mainstay dari Allah. Apalagi kita yang memang bermakrifat kepada Allah akan jauh lebih hebat dari itu. Paham ya? Ngerti ya? Dan satu kita ini banyak yang membuat orang hebat di dunia.
dengan bermain-main dengan hipnotis, pakai gendam apa macam-macam. Hanya dengan ini dia. Satu titik itu. Nah, sekarang bagi santri-santri saya yang sudah bermakrifatullah, saya tunjukkan, ya, saya tunjukkan. Ini kesimpulannya tadi, 7 ayat ini semuanya ada di nomor 1. Ya, menurut Al-Fatihah tadi ya, sudah paham? Ngerti ya? 7 ayat itu ada pada nomor 1. Ya, pada nomor 1 ini ada pada huruf D. Pada huruf B ada pada ngerti ya? Nah, coba yang ngerti elektro sekarang, titik ya, bahasa kita sekarang sudah titik. Titik ini sudah masuk ke titik. Jadi titik ya. Ini maksudnya pada itu ya, di situ ya, di nomor 1 yang itu ya. Yang akan saya jelaskan ini adalah pada gambar pada kupingan nomor 1. Jelas ya? Nomor 1. Nomor 1 itu pada titik. Sekarang saya tambah begini. Adalah modelnya sedikit saja. Ini tetap kami ini tetap. Tetap titik kan ya? Tetap titik itu. Tetap titik kembali. Kemudian tambah begini. Apa? Orang elektro bilang apa? Lambang apa ini? Ada yang tahu mana itu? Mana? Hah? Power. Power ini. Power ini dia itu bisa menyalakan, mematikan. Nah, kurang jelas bagaimana Anda ini. Ayo. Ya, ini power, ini gambar power. Maka, ya, ini power ya. Main-main kita ini. Maka kemudian sebenarnya awalnya ini dari sini. Nah, tadi itu loh, jelas kan? Kan kita kan ada bermain dengan ini nih, ya, bermain dengan ini kan ya. Kita membahas ini kan sekarang, ya, paham? Kita kan membahas ini sekarang. Ya. Kalau kita begini, kita taruh titiknya di sini misalnya. Maka artinya menurut tata bahasa Arab, ketika itu kita apa artinya? Dengan bersama. Nah, itu nanti kita bersama Allah. Dengan Allah. Jadi ketika seperti ini dengan berarti artinya begitu. Dengan. Kemana-mana kita dengan. Tidur dengan, mati dengan, jalan dengan. Ayo mau kemana Anda? Ya, sudah jelas ya bahwa ini orang elektro mengatakan power. Power itu kemampuannya adalah mematikan dan menghidupkan. Karena Anda yang mampu di situ yang bermain-main, berarti Anda yang mampu menghidupkan dan mematikan diri Anda dalam rangka untuk bermanfaat. Jelas enggak? Jelas ya? Jadi kita itu titik. Kalau kita kembali kepada titik itu tadi. Paham? Ya? Setelah tiada berasa, tiada merasa apa-apa itu yang pertama. Tiada apa-apa itu, tiada sebut. Tadi kan sudah ada ayatnya. Itu. Inilah yang dimaksudkan titik. Ya? Paham? Maka ketika seperti ini adalah dengan. Kemudian kita tekan tombol itu, kita nyalakan. Maka ini adalah apa ini? Nur. Tuh, nak kecil tuh. Nur. Kalah sekanak-kanak ini. Nur ini. Non kan.
Ya kalau sudah Nur Muhammad, ya sudah Nurullah. Bagaimana tidak jelas? Nah, sudah paham ya? Maka kalau Anda sudah mengerti kepada semuanya ini, maka di dalam Al-Quran mengatakan pada ayat 114 apa 115 ya? 115 mengatakan walillahil masyriqi wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Jadi kemanapun itu punya Allah kan? Tadi kan saya sudah bilang dengan kemanapun itu walillahil masyriqi wal maghrib. Kepunyaan Allah timur dan barat. Bagaimanapun kemanapun kamu menghadap, disitulah ayat Al-Quran itu. Coba pada ini, tampilkan ini. Nah, itu. Coba baca ini. Terus? Ya, itu. Tetapi kalau Anda sudah memahami ini semua, baru Anda mengatakan ayat ini. Kalau Anda tidak memahami ayat ini, jangan mengatakan ini. Makanya kita itu harus ngaji itu harus sampai hatam, harus secara kafah, tidak setengah-setengah, tidak sepotong-potong. Makanya diakhiri dengan Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya ilmunya Allah itu maha luas. Sesungguhnya ilmunya Allah itu maha meliputi segala sesuatu. Kemudian kalau Anda sudah mengerti hal ini, terus kemudian Anda tunjukkan kepada orang, ya, itulah kekafiran Anda. Sebab besok Anda ketika mau masuk surga atau mau berdekat kepada Allah, tidak ditentukan dengan orang lain. Yang menentukan adalah dirimu sendiri, nafasah tadi. Paham? Nah, mentang-mentang, oh ini saya sudah Allah. Saya sudah Allah. Nah, itulah yang kafir. Padahal Allah itu tidak bisa dibahas dengan mulut. Bisa dideteksi dengan apa? Mulutmu yang berbicara. Tidak bisa. Kalau hatimu yang berbicara, monggo silahkan. Bisa Anda berbicara hati dengan orang lain. Monggo. Hatimu itu mengatakan begitu. Walillahil masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Ya, saya batasi sebagaimana orang ngaji, ya. Apa namanya itu? Satu dus gitu ya, ibaratnya. Sediakan airnya. Ya. Ini ada ya, sudah terakhir ya? Sudah selesai ini ya? Ya, sudah selesai. Sekarang kita konsentrasi airnya itu. Nanti setelah ini ya, setelah kita selesai konsentrasi, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan. Dan kalau memang sudah mau ditutup, mari kita tutup. Dan kalau memang ada yang mau dibahas silahkan. Ya, kita batasi dengan tanda satu juz saja dulu. Mari, ini mari. Kita sekarang sudah tahu ya, bagaimana diri kita diciptakan dengan Allah, begitu ya. Sehingga di dalam badan kita ada ruh, itu minimal sebenarnya. Ya. Ada Nur Muhammad, sehingga di dalam diri kita itu ada Nurullah. Nah ini ya, kita konsentrasi ya. Sudah saya kenalkan ya, saya kenalkan bahwa Mr. Haji sudah tahu ya ini ya. Chat ke dalam ya. Itu ya, maksudnya ya. Kita nanti terakhir seperti itu ya, sambil lalu di dalam hati akan saya baca asma ini menurut para wali-wali ya.
dulu, pesannya begitu, ya, bahwa ini di dalam ini ada asma Suryaniyah, ada asma tongkat Nabi Musa, ada asma Nabi Sulaiman, ya. Kemudian ada asma Ashabul Kahfi. Ya, cuman tadi belum saya singgung betapa kita itu tidur sebenarnya nikmatnya. Kalau kita itu bisa mampu, Ashabul Kahfi itu tidurnya selama 309 tahun ya. Dalam Ashabul Kahfi. Ya. Kita konsentrasi ya. Sambil lalu telinga mendengarkan tapi dari nafas gitu ya. Sama seperti yang dinyekoning dulu. Saya ucapkan satu kata birhatihin, maka panjenengan mengucapkan dua kata di dalam. Ini asma-asmanya ya, gitu ya. Ya Ji ya. Ya semuanya ya. Ayo kita konsentrasi, tarik nafas ya. Birhatihin. Tatlihin. Karirin. Mazjalin. Turonin. Tarqobin. Bazjalin. Ghalmashin. Barhashin. Qolnahudin. Hutirin. Kadohirin. Barsyanin. Barhayulan. Namushalhin. Qazmazin. Bashkailakhin. Qabaratin. Angqalalid. Syamhahirin. Ghayahan. Kaidahulan. Bikah tohunihin. Syamhahirin. Tunashin. Basharishin. Syamkhabaruhin. Qadikhin. Fayukhin. Qadirin. Qayyumin. Shalikhin. Salihin. Dayumin. Sadiqin. Nurin. Shalyukhin. Ahamin. Saqaqin. Hala'in. Yasin. Arsyahin. Matukhin. Narin. Syamikhin. Yadikhin. Rahma. Adim. Nuhin. Qadirin. Ahin. Kalushin. Syahin.
Yayuhin, Rohdahin, Shalushin, Sharohian, Shushin, Sharushin, Aliyi, Ali, Nadi, Qawiyi, Kabira, Mahtohatil, Lalsohatil, Kohtoitil, Jahlatotil, Fahhatotil, Fahhatotil, Lahhatotil, Yamliha, Maksalina, Marnushin, Mashlina, Kafsatotoyus, Shadanushin, Tamliha, Martunis, Nainunis, Sarbunis, Dunwanis, Falyastat Yunis, Kitmir. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ayo. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah menghendaki segala sesuatu, Dia hanya akan mengatakan kepadanya, jadi, maka jadilah. Bila menginginkan segala sesuatu, katakan kepadanya, kun fayakun, maka jawablah, maka penuhilah perjanjian saya ini dengan kun fayakun nanti ya. Maka penuhilah pernyataan dalam Al-Quran ini dengan Anda membalas, menjawab dengan kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Ya, lagi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Ya, sekali lagi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya nuru ya qayyum mubin ya hayyu ya ali ya mali ya wafi ya waqi ya qawi ya gani ya wali ya baki ya baki ya baki ya bil adam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ya nuru ya qayyum mubin ya hayyu ya ali ya mali ya wafi ya waqi ya qawi ya gani ya wali ya baki Nabi Allah Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ya nuru ya qayyum mubin ya hayyu ya ali ya mali ya wafi ya waqi ya qawi ya gani ya wali ya baki Nabi Allah Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ya nuru ya qayyum mubin ya hayyu ya ali ya mali ya wafi ya waqi ya qawi ya gani ya wali ya baki Nabi Allah Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ya nuru ya qayyum mubin ya hayyu ya ali ya mali ya wafi ya waqi ya qawi ya gani ya wali ya baki Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat jembar budimu, luhur kederajatanmu, sak tengka polamu dadi rezeki Allah. Selamat jembar budimu, luhur kederajatanmu, sak tengka polamu dadi pengasihani Allah. Selamat jembar budimu, luhur kerajatanmu, sak tingkah polamu dadi sampurnani Allah, karena kun fayakun, karena hamim syakokin halain yasin, ya khabir ya hadi ya hadi ya hadi ya hadi ya hadi ya hadi ya mubin. Selamat jembar budimu, luhur kerajatanmu, sak tingkah polamu dadi sampurnani Allah. Ya Allah ya hayyu ya alim ya fi wa ya qawi ya gani ya wali ya wali ya baqi subhun qudusun wa rabbul malaikat waruh subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Nah, sambil santai, nah kita tadi sudah pada juz yang pertama sudah selesai ya, sudah kita tutup dengan tanda itu ya. Nah, itu nanti airnya dibawa pulang ya, sambil dipraktekkan fid dunya wal akhirah. Apa yang Anda inginkan katakanlah kepada Allah, itu ya, buktikanlah hal itu karena Anda yakin tadi ini, karena Anda sudah bermakrifat kepada Allah, karena Anda sudah tahu kepada Allah ya, bawa pulang itu airnya ya, gitu. Tadi kan sudah ada asma-asmanya itu. Nah sekarang kita santai sambil lalu, kalau misalnya ada yang mau dipertanyakan apa yang telah saya sampaikan seperti di Nyikoning 1 tahun yang lalu ya, tentang berma'rifatullah atau tentang apapun ya, silahkan ya, nanti bisa dibantu dengan Mas Toyo ya, apa pertanyaannya ditulis ya, apa anunya ditulis ya. Ya.